Sudah baik. Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang apa? Yang tugas dari kelompok 4 ya sekarang ya. Siapa kelompok? Ya. Siapa? 4. Kamu hanya ini aja atau bikin baru lagi enggak? Ada bikin baru, Pak. Ah, Bikin tapi yang Bapak baru surat. lagi, Pak. Tapi Bapak Ya, belum surat. dapat. Bapak belum dapat. Kirim deh. Ke email. Coba. Baik, Pak. Ke email Baik, Bapak Pak. deh. Ah, nanti Bapak buka. Dim, kirim Dim. Oh, di Bima. Dimas. Oh, Dimas, Dimas. Ke email Bapak aja. Sudah, Pak. Ya, ke email Bapak ya. Ntar dulu.
Baik. Juru bicara, hostnya, silakan. Bapak akan share screen ya. Bapak belum masuk semua ya, Pak? Belum, baru 14. Sudah kelihatan? Kelompok 4? Sudah. Sudah ya, oke. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Kelompok 4, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, kedua Liatul, ketiga Bima, keempat Dimas, kelimanya Kawita. Di sini kami akan menjelaskan kaitan surat Al-Fusilat dengan meteorologi dan kalimatologi. Ini yang pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fusilat ayat 11 ini yang berbunyi Summastawa ilas samai wahya dukhanun faqala laha walil ardi dia tau an au karha kolata ataina ta'in. Yang mempunyai yang berarti kemudian dia menuju kepada penciptanya langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sesuka hati. Dan dalam tafsiran surat Al-Fusilat ayat 11 ini, Tuhan kita, yaitu Allah SWT, menciptakan langit yang saat itu adalah asap. Dan Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kalian berdua kepada perintahku secara sukarela atau terpaksa. Kalian berdua tidak mempunyai pilihan kecuali itu. Maka keduanya menjawab, kami datang dengan sukarela, tidak ada keinginan bagi kami tanpa keinginanmu, wahai Rabb kami. Ya, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bima Adinugraha. Surat Al-Fusilat ayat 2 yang ayat 12 yang berbunyi faqadahunna sab'a samwatin fi yaumini wa'au fi kulli syama'in amroha wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifza zalika taqdirul azizil alim, yang artinya lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Tafsiran Quran surat Al-Fusilat itu, ayat ini menerangkan bahwa Allah menyempurnakan kejadian langit dengan menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dengan demikian lamanya Allah merencanakan penciptaan langit dan bumi ialah selama 6 masa. Firman Allah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Selanjutnya dilanjutkan nama Ajis.
kaitan surat Al-Fussilat dengan geografi, dilanjutkannya bentuk bintang-bintang yang ada bahasa Al-Quran disebut penyempurnaan langit, debu, gas. Antar bintang yang dalam surat Al-Fussilat ayat 11 disebut dukhan, menjadi makin padat. Bila panas yang dihasilkan ini telah cukup memantik reaksi fusi nuklir, maka bintang akan bersinar. Suatu saat bintang akan meledak dan unsurnya menjadi penyusun benda langit selanjutnya. Tahap akhir adalah muncul air dan tumbuhan, lalu proses geologi yang mulai stabil dengan munculnya gunung, bintang, dan manusia. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun yang lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi oksigen bebas, tersedianya air, oksigen, tumbuhan, dan hewan. Pada itulah yang dimaksud dalam surat Al-Fussilat. Selanjutnya, siapa? Siapa? Ya, lanjut. Tafsir Quran surat Al-Fussilat ayat 11 menurut para ahli. Tafsir Al-Wajid atau Syekh Profesor Dr. Andes Wahbah Az-Zuhali, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Kemudian dia bermaksud kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Masih berbentuk asap yang membumbung tinggi. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua lafal ini berkedudukan sama dengan hal, yakni baik keduanya menjawab, kami datang beserta makhluk yang ada pada kami. Dengan suka hati, di dalam ungkapan ini diprioritaskan damir muzakkar laki, akil, atau kitab kepada keduanya disamakan dengan jamak. Lanjut, siapa lagi? Masih ini ya, slide-nya ya? Tafsir Al-Mukhtasar atau Makhar Tafsiriyat di bawah pengawasan Syakir dan Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Kemudian Allah bersemayam, yaitu menuju langit yang sebelumnya adalah kabut. Lalu dia berfirman kepada langit dan bumi, tunduklah kalian berdua kepada perintahku dengan sukarela atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, kami menghadap kepadamu dengan tunduk, kami tidak memiliki keinginan yang menyelisih keinginanmu. Surat Al-Fussilat ayat 12 menurut para ahli. Tafsir Al-Mukhtasar atau Marka Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dar Hasalih bin Abdullah bin Humaid. Allah menyelesaikan penciptaan langit-langit yang 7 dan menyempurnakannya dalam 2 hari, maka sempurnalah penciptaan langit dan bumi adalah 6 hari. Karena sebuah hikmah yang Allah ketahui, padahal Allah kuasa untuk menciptakan keduanya dalam sesaat. Dan Allah mewahyukan di setiap langit apa yang Dia inginkan dan perintahkan padanya. Dan kami menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang bersinar sebagai penjaga baginya dari setan-setan yang mencuri pendengaran. Penciptaan yang unik itu adalah penetapan dari Allah yang Maha Perkasa dan kerajaannya, dan juga maha mengetahui di mana ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan 7 langit dalam waktu 2 hari dan mengatur di setiap lapisan langit para malaikat sesuai jumlah yang dibutuhkan dan segala hal lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Allah menghiasi langit dunia lapisan pertama dengan bintang-bintang yang bersinar dan juga untuk menjaga langit dari kerusakan dan setan-setan yang hendak mencuri berita langit. Penciptaan yang menakjubkan dan peraturan yang detail itu merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa dalam kerajaannya dan Maha mengetahui keadaan makhluk-makhluknya. Ada yang ingin bertanya nggak? Silakan, ya, kelompok yang bertanya, silakan. Mana?
Kelompok mana kemarin yang diminta untuk bertanya? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Bukannya kelompok 2. Boleh, kelompok 2 juga boleh. Ada yang bantu ya untuk menuliskan Kelompok 2. hasilnya. Baik, Pak. Kelompok 2, ada yang mau nanya nggak? Ada yang bertanya nggak kelompok 2? Siapa wakilnya? Kalau tidak ada, berarti mulus semua nih. Tidak ada yang berani untuk bertanya ke kelompok 4. Alhamdulillah. Aduh, Pak. Iya, silakan. Bud, lu kelompok berapa, Bud? 3 dia. 2, Pak. Oh, 2 kamu. Yang benar ya, Bud, pertanyaannya. Jangan ngawur. Mm-mm. Amel, malah Mel. Tanya dong, Mel. Belum ada, Pak. Harus aktif dong. Pas dong, berarti. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini 10 menit sebelum kamu selesai. Coba kamu lihat dulu. Saya Pak. Oh, tanya siapa? Tunjuk ya, silakan. Ada Pak. Dari kelompok 1, Pak. Ya, siapa namanya? Siapa? Siapa yang nanya tadi? Ayo, siapa namanya? Fadlan dari kelompok 1. Silakan Fadlan. Langsung aja ke kelompok 4 ya. Grupnya itu Ajis. Ya, tanyakan langsung. Ayo Fadlan, silakan tanya. Ya, Pak. Tadi kan di slide itu ada pembentukan langit itu selama 6 hari. Itu maksudnya gimana itu? Ya. Ya, segitu aja. Gimana tuh Ajis? Selama 6 hari tolong dijelaskan. Seperti pertanyaan kemarin deh dengan Amelia itu kemarin. Iya, Pak. Ya, kelompok ini 4 tolong jawab. Ajis, kelompoknya mana? Jawab itu. Sebentar, Pak, sebentar. Coba dengarkan. 6 masa kali, bukan 6 hari. 6 masa. Di slide-nya tadi 6 hari loh. 6 hari. Sebenarnya 6 hari, bukan 6 masa, nanti lama dong. Kalau Tuhan kan tinggal jentikan aja kayak musuhnya Avenger itu. Yang gede itu kan. Siapa namanya? Thanos. Iya, Thanos saja bisa, masa Allah 6 masa Bima. Duh, Bima. Boleh coba jawab nggak, Pak? Silakan Amelia. Kelompok. Nggak apa-apa, bantulah nanti tambah lagi. Ya.
Jadi kata Fadlan tadi maksudnya 6 hari di situ apa? Kita tahu kan penciptaan langit dan bumi itu di luar pengetahuan kita gitu. Jadi menurut aku perhitungan 6 hari di situ tuh perhitungan di akhirat gitu. Bahwa 1 hari di dunia itu sama dengan 1000 hari di akhirat. Jadi mungkin ya sangat lama penciptaan itu. Tapi wallahu alam buat apa ya, buat hari pertama kan disebutkan bikin bumi dulu, terus Allah bikin langit sebagai atapnya, bumi sebagai fondasi kayak gitu. Jadi 6 hari di sini tuh perhitungan akhirat, bukan perhitungan kita gitu. Kalau dari aku mungkin ya. Ya. Ditambahkan, kamu juga belum selesai yang untuk laporan kemarin ya. Ditambahkan itu pertanyaan Fadlan itu masuk di dalam tulisan kamu juga. Jawaban kamu tadi. Ayo kelompok yang AJCS itu dibantu oleh Amelio. Kalau udah namanya ketentuan Allah sih, itu kecel, cuma dalam hitungan detik juga bisa. Itu ada Ajis, ada Dimas, ada Bima, ada Amelia, siapa lagi situ? Ada berapa? 5 kan? Ayo ikut berpikir. Saya bantu jawab, Pak. Silakan dari kelompok. Saya jawab. Dimas Saya dulu sendiri, tuh. Pak, Kelompoknya. Iya betul ya. Silakan. Kalau menurut Al-Quran, menurut surat As-Sajadah ayat 3, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Nah, maksudnya ini, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam dan menjadi hari penciptaan langit dan bumi, Pak. Ya, bisa juga, benar. Ya, ada lagi, bagus. Karena yang kita rujuk itu adalah Al-Quran, di mana itu sudah melewati dari pemikiran manusia. Jadi sekarang kita tinggal mencari bukti-bukti saja gitu. Jadi dengan adanya bukti-bukti di situ kita tinggal sharing nih ya. Jadi kalau kamu nanti ada beberapa ketentuan dari kitab lain, nah kamu kan bisa belajar tuh di cross check mana sih kira-kira yang mendekati kebenaran di situ. Ya kan soalnya banyak tuh yang ahli agama Islam yang masuk menjadi agama lain, ya, dari agama lain masuk ke kita, ya kan itu saling dipelajari itu kitab-kitabnya. Di ketentuan kitab ini begini, di kitab kita begini Islam nih, ya kan? Wah, kira-kira yang mendekati benar yang mana gitu. Langsung ya dia berpikir kalau dia memang dikasih hidayah bisa masuk ke agama Islam. Kalau dia misalnya lebih paham ke sana dan itu menguntungkan ke agama yang dia sekarang pilih. Bagus. Jadi silakan aja. Orang mau tambah lagi silakan. Kalau tidak ada tambahannya nih, Pak. Dari mana? Dari mana? Dari kelompok Dimas, Pak. Taruh, Pak. Ada tambahannya lagi, Pak. Tambahan Dimas, silakan Dimas. Dan menurut kepercayaan Yudaisme, bagian pertama kejadian 1.21-2 Elohim, kata generik dari bahasa Ibrani untuk Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Mulai dari terang yang menerangi kegelapan pada hari pertama dan berakhir pada penciptaan manusia pada hari ke-6. Allah kemudian beristirahat, memberkati dan menguduskan hari ke-7 atau hari Sabat. Itu saja, Pak. Nah, itu kamu lebih percaya yang dari Al-Quran atau yang dari Yuda itu? Dari Al-Quran. Nah, tambahan-tambahan itu yang kemungkinan besar dibuat oleh para rasulnya. Kalau di agama-agama lain itu kan banyak kalau kita tuh sekarang imam lah Mas gitu. Ya, imam gitu. Jadi membuat sesuatu tambahan di kitab-kitab mereka itu yang Allah sendiri murka sehingga dibenarkan kembali dengan adanya Al-Quran. Tapi orang tidak percaya gitu kebenaran terakhir ini. Gitu kan? Ya.
Sama halnya semua nabi dari Ibrahim itu adalah Bani Israel. Tapi kok sekonyong-konyong nabi terakhir itu, rasul terakhir itu dari bangsa Arab. Ya toh? Bukan Bani Israel. Padahal Bani Israel itu suatu kaum yang pintar gitu loh. Pintar dia dari dulu sampai sekarang. Yahudi itu rata-rata itu, ya kan? Jadi sekarang di banyak di kita di Indonesia itu kalau yang berbau Arab itu jangan katanya. Kita sekarang punya yang namanya Sunan, kemudian Wali Songo segala macam. Agamanya boleh, tapi orangnya jangan kata. Itu kan sudah kudrat yang salah. Nabi-nabi sendiri dari Arab. Masa kita tidak mempelajari budayanya? Nah itu makanya kalau kalian sekarang ada yang istilahnya Islam Nusantara, itu jangan coba-coba pelajar deh. Ya toh? Itu udah nggak benar, itu udah keblinger. Contohnya Profesor Said Akil Siroj. Dia kan lulusan dari Mesir, udah profesor, kemudian belajar di Arab juga, ngambil S3-nya, ya kan, dari Madinah. Tapi kok Mbok ya sekarang pemikirannya apa gitu loh. Nah itu. Jadi sekarang kita benar-benar yang Islam kafah Mas yang kita pelajari. Ini digabung dengan sains. Jadi sains itu sebenarnya udah dari dulu gitu. Baik, ada yang mau nambahkan silakan. Ini udah Saya Pak. Ya, silakan. Saya ngambil dari kutipan dari surat-surat Pak. Ini dari Ya. Fatwa Syabaka Islamiyah. Dia ada menjelaskan tentang 6 hari yang Allah jadikan waktu penciptaan langit dan bumi. Sifatnya gaib. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan. Tidak pula makhluk Allah yang semuanya. Terus ada juga dari surat Al-A'raf ayat 54. Menjelaskan sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia peristiwa di atas arsy. Ada lagi surat Qaf 38. Sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang diantaranya keduanya dalam 6 hari dan aku tidak merasa capek. Terus ada satu lagi Pak, dari ini katakanlah sesungguhnya patutlah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutunya baginya. Yang bersifat demikian ini adalah Rabb semesta alam. Ya. Dan dia menciptakan di bumi, di gunung-gunung dan kokoh di atasnya dan memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makan makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Pak. Itu yang kamu dapat tapi dari tafsir ya? Iya Pak. Ya kayak. Nah, itu dikirim ke grup yang sekarang sedang membahas ini. Nanti dikemas dengan rapi, dibantu oleh kelompok yang yang mencatat pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Saya kirim link aja ya Pak ya. Baik, silakan kirim ke mereka. Ke grup boleh ya. Baik, ada beberapa waktu lagi saya akan share dulu yang kuisnya dan saya akan coba jelaskan kemauan saya jawabannya apa. Coba lihat.
Sudah kelihatan belum, Mas? Soalnya kelihatan, Mas? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan Ya. ya. Nah, bentar dulu. Sudah kelihatan? Sudah? Kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Pertanyaan saya pertama adalah, di mana keterkaitan atau interrelasi antara ilmu geografi dengan meteorologi, klimatologi berdasarkan Al-Quran? Di mana linknya? Nah, saya inginkan itu kamu seperti tadi. Ya, tapi ini ada antara geografi dan klimatik keseluruhan dalam Al-Quran. Kamu bisa berdasarkan ayat, jadi tiap-tiap individu itu berbeda untuk menjawab. Berdasarkan surat ini, segala macam. Apa pembentukan bumi, segala macam, setelah. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat informasi cuaca dan iklim sebagai faktor penunjang. Jangan textbook, jangan hanya mencontek, jangan hanya mengutip, tapi dari bahasa yang kamu pahami. Itu namanya literasi. Kamu baca, kamu tulis, kamu pahami, itu yang kamu tulis. Selama ini informasi ini berguna kalau saya mau pergi. Kalau hujan, saya pakai payung. Nah, gitu misalnya. Terserah, bebas bahasa kamu. Ketiga, seandainya bumi tidak memiliki atmosfer, akan bagaimana kehidupan makhluk hidup? 2 file Bapak share. Itu kamu bisa lihat nanti di grup. Keempat, sebutkan 4 pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Banyak. Ya kan, pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Yang Bapak kasih contoh di dalam slide 7. Kamu bisa milih yang lain. Ya, tapi bahasa kamu. Yang terakhir, bagaimana menurut saudara temuan sains untuk lapisan atmosfer dan 7 lapis langit memiliki bukti autentik atas firman Allah Subhanahu wa taala? Sertakan bahasan suratnya. Baik, saya akhiri materi hari ini. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama, Bud.